Sebelum menonton video ini, terlebih dahulu like dan subscribe video ini agar kami dapat membuat konten lebih banyak lagi untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arianto Ardi, NIM 190767. Parodi Manajemen Perpajakan, Universitas Pancabakti. Di sini saya akan membahas materi tentang inflasi. Mari kita lihat bersama-sama. Apa itu inflasi? Mari kita simak bersama-sama. A.W. Phillips adalah seorang penemu konsep dasar inflasi. Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Beberapa sebab yang menimbulkan inflasi yaitu: 1. Pemerintah yang terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar. 2. Memperoleh tambahan pendapatan relatif besar daripada kenaikan. 3. Adanya harapan yang berlebih dari masyarakat. 4. Adanya kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi dan non-ekonomi. 5. Adanya pengaruh dari alam. 6. Adanya pengaruh inflasi dari luar negeri. Bagaimana cara mengukur inflasi? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dengan angka harga umum atau General Price. 2. Angka deflator produk nasional atau GNP deflator. 3. Dengan indeks harga konsumen. Berapakah tingkat keparahan inflasi? Golongan parah tidaknya inflasi. 1. Inflasi ringan, di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang, 10% sampai 30%. 3. Inflasi berat, 30% sampai 100%. 4. Hiperinflasi, di atas 100%. Inflasi berdasarkan sumbernya. Demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena permintaan dalam negeri dengan bentuk kurva sebagai berikut. 2. Cost push inflation. Kenaikan ini terjadi karena adanya biaya produksi dengan kurva sebagai berikut. 3. Combined inflation atau inflasi kombinasi. Inflasi ini timbul karena pengaruh pergeseran permintaan dan penawaran dengan kurva sebagai berikut. Teori inflasi. Teori kuantitas. Teori ini merupakan teori yang paling tua dan merupakan teori yang paling mendekati inflasi dari segi permintaan. Teori ini dikembangkan oleh sekelompok ekonomi dari Chicago University. Menurut pendapat mereka, inflasi hanya dapat terjadi jika ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Harga-harga akan naik karena adanya kelebihan uang yang diciptakan oleh atau diproduksi oleh bank sentral. Contoh klasik yang sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ekspansi moneter dan inflasi adalah adanya aliran emas dan perak ke Eropa. Teori inflasi menurut pendekatan ini mengatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga proses inflasi merupakan proses tarik-menarik antara golongan masyarakat untuk memperoleh bagian masyarakat yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri. Menurut teori tekanan biaya, untuk mengetahui proses inflasi, perkiraan diamati faktor kelembagaan yang dapat memengaruhi upah dan harga. Teori ini merupakan teori inflasi yang didasarkan pada pengalaman di negara-negara Amerika Latin dan mengkaitkan dengan timbulnya inflasi. Teori ini sering disebut teori inflasi jangka panjang. Teori ini diuji untuk mengetahui hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran atau unemployment. Full employment adalah suatu keadaan di mana setiap orang mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku untuk memperoleh pekerjaan. Contohnya, tidak sempurnanya informasi mengenai tersedianya lapangan pekerjaan, ketidaksempurnaan dalam pasar barang dan pasar tenaga. Dari kurva di atas dapat disimpulkan adanya hubungan timbal balik antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, yaitu apabila pemerintah ingin menetap tingkat pengangguran yang rendah, maka hal ini dapat dicapai dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya.
Sekian materi pembelajaran dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.